Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Misbah. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang materi sholat jenazah kelas 8 SMPS Muhammadiyah Rabi Jonggor. Selamat menyaksikan. Untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan sehingga pada hari ini kita masih bisa hadir di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana biasanya. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, sekarang Ibu akan mengecek mengabsen kehadirannya Aat Nisar Sanjaya, Aira, hadir Bu. Kita belajar, tentunya kita harus berdoa dulu. Untuk ini Ibu silakan kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Satu orang silakan ke depan untuk memimpin lagu. Kita membawakan satu buah lagu nasional ya. Untuk ini anak kami Sofia Hikmat silakan ke depan, dan untuk anak yang lain silakan berdiri. Kita akan langsung masuk kepada pembelajaran kita hari ini, yang mana materi kita hari ini adalah sholat jenazah. Nah, sebelum kita masuk kepada tema hari ini, perlu rasanya Ibu tanyakan apa materi kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Ananda, Fani. Apa materi kita minggu yang lalu? Sholat gerhana. Apa itu sholat gerhana? Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dikerjakan saat terjadi gerhana, yakni gerhana matahari dan gerhana bulan. Oke, mantap. Kita kasih jempol ya. Oke. Masih semangat anak-anak semuanya? Masih. Kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu profil belajar Pancasila. Nah, silakan berdiri. Sila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan beralam mulia.
kita masuk kepada kegiatan ini, Ibu ingin bertanya kepada Ananda semuanya, sudah pernah Ananda melaksanakan sholat jenazah? Sudah, Bu. Sudah. Sudah berapa kali? Sering. Jadi Ananda semua sudah sering melaksanakan sholat jenazah sehingga tidak bisa dihitung lagi karena sudah menjadi kegiatan kita kalau ada masyarakat kita yang meninggal dunia. Nah, sekarang sebelum kita melaksanakan diskusi, silakan amati dulu video pembelajaran kita dan untuk tugas masing-masing kelompok sudah diberikan LKPD masing-masing kelompok. Kemudian amati video ini dan gunakan juga sumber belajar yang lain seperti buku atau media lainnya yang bisa menunjang bagaimana untuk mengembangkan dari materi kita hari ini. Nah, silakan Ananda semua amati video pembelajaran kita. Pembelajaran sholat jenazah Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita ya. menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat jenazah. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi dari sholat jenazah. Kemudian yang ketiga, mempraktikkan tata cara sholat jenazah. Jadi itu tujuan pembelajaran kita ya. Nah, sekarang adalah sama-sama menonton video dari sholat jenazah. Suatu hari ada yang meninggal dunia di dekat sekolah. Anak-anak SD hamil setelah takziah ke rumah juga. Kenapa baru membawa sajadah? Oh, baru belum paham bahwa dalam sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujud. Makanya tidak perlu pakai sajadah. Kenapa Aisyah sangat ketakutan? Ternyata dia takut melihat jenazah itu. Tidak perlu takut Aisyah. Teman-teman, kelak kita semua akan meninggalkan dunia ini kembali kepada Allah. Semua siswa melakukan sholat jenazah dipimpin oleh Pak Guru Amir. Perlu diperhatikan tentang posisi imam di hadapan jenazah. Posisi imam sejajar dengan kepala jenazah jika jenazah itu. Nah, baiklah. Jadi setelah menyaksikan video tadi, nah untuk saat ini silakan Ananda siapkan alat tulis dan LKPD yang sudah Ibu bagikan per kelompok. Yang mana pada hari ini kita membagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 tugasnya adalah menuliskan atau membuat kesimpulan atau untuk dipaparkan nanti mengenai pengertian dari sholat jenazah, hukumnya, kemudian syarat sah sholat jenazah. Untuk kelompok 2 itu adalah membuat hikmah sholat jenazah. Silakan ditembakkan apa saja hikmahnya, jangan hanya terfokus kepada buku atau video tadi, cari yang lebih banyak apa saja hikmahnya. Kemudian kelompok 3 itu adalah tugasnya mengenai persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat jenazah. Sedangkan kelompok 4 tugasnya adalah membuat rukun dari sholat jenazah, mulai dari niat sampai dengan salam. Nah, sebelumnya tentu tadi kita lihat bahwa sholat jenazah itu berbeda dengan sholat yang biasa kita laksanakan, sholat fardu, sholat sunat dan lainnya. Karena di sini tidak ada yang namanya rukun, sujud, dan rukun yang lainnya. Jadi
hanya ada 4 takbir dan bacaannya juga sudah ditentukan. Nah, sekarang silakan dikerjakan tugas kelompoknya. Ibu kasih waktu 20 menit. Silakan dikerjakan. Ada kelompok 3 itu tentang persiapan yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan sholat jenazah. Silakan dikerjakan, ditulis. Siapa yang menjadi notulennya? Silakan. Kelompok 1 ada kesulitan. Jangan lupa ditulis nama-nama kelompoknya. Kelompok 2 ada kesulitan. Tidak bisa dipahami semuanya. Nah, jadi silakan dibuat sebanyak-banyaknya apa saja hikmahnya kita melaksanakan sholat jenazah. Sudah selesai, sudah habis 20 menit. Sudah selesai semua tugas kelompoknya? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk kepada penampilannya, sebelum dipresentasikan, masih semangat semuanya? Masih, Bu. Oke, sekarang sebelumnya untuk tambah semangat lagi, ayo kita tepuk semangat. Oke, bisa? Bisa kita mulai? Oke, silakan tepuk semangat. Oke, semangat lagi? Semangat. Baiklah, sekarang Ibu mau bertanya, kelompok mana yang bersedia tampil dulu? Kelompok mana? Silakan angkat tangannya. Kelompok mana? Oke, kelompok 1. Silakan bawa hasil presentasinya, bawa ke depan. Silakan semua kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk yang lain silakan disimak. Kalau ada nanti pertanyaan, saran ataupun tambahan boleh diberikan oleh kelompok lain. Silakan untuk anak kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah ialah sholat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim atau muslimah yang sudah meninggal dunia. Sholat ini diharapkan dengan tujuan untuk mendoakan mayat supaya Allah berkenan mengampuni dan merahmatinya. Hukum mensolatkan jenazah adalah fardu kifayah. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Tidaklah seorang muslim mati lalu disolatkan oleh 3 saf kaum muslimin melainkan dan mereka akan dikabulkan. 2. Sebab melaksanakan sholat jenazah. Sebab melaksanakan sholat jenazah adalah sudah menjadi kewajiban kita. Oke, jadi itu adalah presentasi dari kelompok 1. Ayo kita kasih dulu tepuk tangan. Nah, sebelumnya Ananda masih di depan kelas. Untuk kelompok lain, silakan ada pertanyaan. Silakan ditanyakan. Silakan ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Atau ada yang mau ditambahkan.
atau tadi penampilan dari anak-anak kelompok 1 belum sempurna atau sempurna. Ada nggak kekurangannya tampilan dari kelompok 1? Tidak. Nah, kalau tidak ada kekurangan berarti ada kelebihan. Nah, apa kelebihannya? Coba Ananda, apa kelebihannya? Pani, apa kelebihan dari tampilan kelompok 1? Bagaimana persentasenya? Silakan diberikan dulu komentar untuk temannya. Bagaimana penampilannya tadi? Bagus. Kenapa bagus? Oke, karena secara detail. Anda semua sudah menampilkan persentase dari hasil diskusi kelompoknya masing-masing dan semuanya sangat bagus sekali. Nah, sekarang marilah sama-sama kita simpulkan dulu materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama adalah pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah ialah sholat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim atau muslimah yang sudah meninggal dunia. Itu adalah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu ingin bertanya, bagaimana rasanya pembelajaran kita hari ini? Senang. Coba bagaimana ekspresi senangnya? Coba tunjukkan wajahnya bagaimana senang. Bagaimana ekspresi senang? Senang? Senang. Alhamdulillah. Kemudian ada enggak yang ingin ditanyakan tentang materi kita hari ini? Atau ada saran mungkin ke depannya seperti apa pembelajaran kita? Ada? Tidak? Pas? Alhamdulillah. Nah, jadi untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran kita di sini. Jangan lupa belajar di rumah. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum